Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pokok bahasan yang berjudul Sahabat Sehidup Sesurga. Dan saya akan lampirkan kitab-kitab referensi yang menjadi rujukan di dalam pembahasan kali ini di akhir video ini. Bagi Anda yang sudah subscribe YouTube channel Titah Langit ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga hal itu tercatat sebagai pahala jariah bagi Anda. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, manusia itu laksana sekawanan burung, memiliki naluri untuk berkumpul dengan sesamanya. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang baik atau orang yang soleh, maka hendaklah berusaha bersahabat dan berkumpul dengan orang-orang yang baik atau orang-orang yang soleh pula. Dan sebagai orang yang beriman, tentu saja baik dan buruk, benar dan salah, tolok ukurnya adalah agama yang kita anut, bukan menurut ego kita atau menurut penilaian manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 28. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersabar bersama orang-orang mukmin, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang banyak kembali atau bertaubat kepada Allah, yaitu orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan di senja hari, yaitu di awal dan di akhir siang. Mereka mengharap keridhoannya. Allah Azza wa Jalla menyifati mereka dengan ibadah dan ikhlas dalam beribadah. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik, menundukkan jiwa untuk bersahabat dan bergaul dengan mereka walaupun mereka adalah orang-orang yang miskin. Karena sesungguhnya bersahabat dengan mereka terdapat faedah-faedah yang tidak terbatas. Silakan baca kitab Taisir Karimir Rahman bab tafsir surat Al-Kahfi ayat 28. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya, bagaimanakah kriteria sahabat yang baik menurut para ulama? Nah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, secara umum, hendaknya orang yang engkau pilih menjadi sahabat memiliki 5 sifat berikut ini. 1. Orang yang berakal. 2. Memiliki akhlak yang baik. 3. Bukan orang fasik. 4. Bukan ahli bid'ah. 5. Bukan orang yang rakus dengan dunia. Silakan baca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin juz 2 halaman 36. Selanjutnya, Ibrahim Al-Qawas rahimahullah berkata, penawar atau obat hati itu ada 5. 1. Membaca Al-Quran dengan tadabur atau perenungan. 2. Kosongnya perut, yaitu dengan banyak-banyak berpuasa.
3. Qiyamul lail atau sholat malam. 4. Berdoa di waktu sahar, yaitu akhir malam sebelum subuh. Dan yang kelima, duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Silakan baca kitab Al-Azkar halaman 107. Namun hal ini bukan berarti kita tidak boleh mengenal semua orang. Mengenal semua orang itu dibolehkan. Namun kita jangan menjadikan sahabat dekat kecuali orang-orang yang soleh atau orang-orang yang baik dalam pandangan agama kita. Kita harus memilih sahabat-sahabat yang baik untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833, Tirmizi nomor 2378, dan Ahmad juz 2 nomor 344. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih, dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah As-Shahihah nomor 927. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapat aroma wanginya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan larangan bersahabat dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Dan hadis ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia. Silakan baca kitab Fathul Bari juz 4 halaman 324. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma ya'adudz zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhottu ma'ar rusuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidz fulanan khalila. Laqad adallani aniz dzikri ba'da idza'ani wa kana syaitanu lil insanu khazula. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 27 sampai 29. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Silakan baca kitab Tuhfa Al-Ahwazi juz 7 halaman 94. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat. Silakan baca kitab Qutul Qulub juz 2 halaman 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang artinya, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa.
Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 67. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa bersahabat dengan teman yang buruk perangainya memberikan dampak yang sebaliknya. Orang yang bersifat jelek dapat mendatangkan bahaya bagi orang yang berkawan dengannya, dapat mendatangkan keburukan dari segala aspek bagi orang yang bergaul bersamanya. Sungguh, betapa banyak kaum yang hancur karena sebab keburukan-keburukan mereka. Dan betapa banyak orang yang mengikuti teman-teman mereka menuju kehancuran, baik mereka sadari maupun tidak mereka sadari. Oleh karena itu, sungguh merupakan suatu nikmat Allah yang paling besar bagi seorang hamba yang beriman, yaitu Allah Azza wa Jalla memberinya taufik berupa sahabat yang baik. Sebaliknya, hukuman bagi seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan kawan yang buruk. Silakan baca kitab Bahjatu Qulubil Abrar halaman 185. Saudara-saudaraku yang baik hati, nah berikut ini saya akan paparkan tentang manfaat-manfaat yang didapat dari sahabat yang soleh. Yang pertama, sahabat yang soleh akan senantiasa mengajak kita kepada kebenaran dan menasihati kita ketika kita melakukan kesalahan. Sahabat yang soleh tidak selalu memuji kelebihan dan kebaikan kita, dan juga tidak pernah menjelekkan atau menggibah kita. Haram baginya untuk menggunting dalam lipatan menjegal kawan seiring. Pepatah Arab mengatakan bahwa sodikoka man sodakoka, la man soddakoka, yang artinya sahabat sejatimu adalah yang senantiasa mengingatkan dan mengajakmu pada kebenaran, bukan yang senantiasa membenarkanmu. Yang kedua, sahabat yang soleh juga akan selalu mendoakan kebaikan untuk sahabatnya meskipun tanpa diminta. Dalam hal ini, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Hadis riwayat Muslim nomor 2733. Yang ketiga, dengan berkumpul bersama orang-orang soleh, maka insya Allah kita juga akan menjadi orang yang soleh. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 2101 yang tadi sudah saya nukil di bagian atas pembahasan ini. Yang keempat adalah sahabat yang soleh memiliki syafaat pada hari kiamat. Hal ini sesuai dengan sabda dari Rasulullah Muhammad SAW berikut ini. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari nomor 6170 dan Muslim nomor 2640. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata bahwa perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Silakan baca kitab Ma'alimut Tanzil juz 4 halaman 268. Rasulullah Muhammad SAW bersabda tentang syafaat antara dua orang sahabat pada hari kiamat kelak. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu, maksudnya yang tinggal di neraka itu, pernah berpuasa bersama kami, sholat dan juga haji. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka.
Para orang-orang yang beriman ini kemudian mengeluarkan banyak sekali saudaranya yang telah dibakar di dalam api neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada pula yang dibakar sampai lututnya. Kemudian orang-orang mukmin itu melaporkan kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, orang-orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka sudah tidak tersisa." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, "Kembali lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman meski seberat dinar." Maka dikeluarkanlah orang-orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor atau memberitahukan lagi kepada Allah, "Wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Engkau perintahkan untuk dientas." Hadis riwayat Muslim nomor 183. Saudara-saudaraku yang baik hati, di bagian akhir dari pembahasan saya kali ini, saya akan menyampaikan beberapa keutamaan mengunjungi sahabat-sahabat yang soleh atau orang-orang yang soleh. Sebuah hadis dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa sesungguhnya seseorang ada yang ingin mengunjungi saudaranya di kota lain. Allah Azza wa Jalla lalu mengutus malaikat untuknya di jalan yang akan dilalui oleh orang tersebut. Malaikat itu pun berjumpa dengannya seraya bertanya, "Kemana engkau akan pergi?" Ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kota ini." Malaikat itu bertanya kembali, "Apakah ada suatu nikmat yang terkumpul untukmu karena sebab dia?" Ia menjawab, "Tidak. Aku hanya mencintai dia karena Allah Azza wa Jalla." Malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu. Allah sungguh mencintaimu karena kecintaan engkau kepada saudaramu itu." Hadis riwayat Muslim nomor 2567. Dalam hadis yang lain dari Ubadah bin As-Samit juga disebutkan bahwa, "Sungguh aku mencintai orang yang saling mencintai karena aku. Sungguh, aku pun mencintai orang yang saling berkunjung karena aku. Sungguh, aku mencintai orang yang saling berderma karena aku. Sungguh, aku mencintai orang yang saling bersedekah karena aku. Begitu pula dengan orang yang saling menyambung hubungan kekerabatan karena aku." Hadis riwayat Ahmad, juz 5, nomor 229. Syekh Suaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah pemaparan saya kali ini tentang sahabat sehidup sesurga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita untuk senantiasa istiqomah di dalam ketaatan yang paripurna hanya kepadanya. Dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.